6 tahun, satu majikan ya? Iya, iya satu majikan. Oh, pertama kali di Hong Kong satu majikan 6 tahun ini? Iya, pertama kali di Hong Kong. Dulunya Singapura? Enggak, aku non. Oh, non? Umur berapa Iya. sampean saiki? Aku sekarang udah 36. 36, berarti ke Hong Kong umur 30 non-ek? Iya. Sampean lancar ya rezekine. Assalamualaikum. Yes, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penting banget toh Mbak sampean sampai ngenteni aku bengi tengah wengi. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, aku yang maaf soalnya. Ya Allah. Makanya aku lihat ini. Sampean aku ikutin terus udah 2 minggu udah aku ngikutin sampean. Baru 2 minggu. Coba kalau dari dulu. Nyekrin dari ini ya Kak, PMI Hong Kong tuh ya. Aku cari-cari ternyata ada sampean yang ngomongin masalah visa, extend visa. Ya Allah, aku ikutin terus dengerin ya Allah. Ternyata alhamdulillah ada nomornya. Lapo mulai? Piye? Wis berapa lama di sini? Udah 6 tahun, Mbak. 6 tahun, satu majikan ya? Iya, satu majikan. Oh, pertama kali di Hong Kong satu majikan 6 tahun ini? Iya, pertama kali di Hong Kong. Oh, nikah tak pulang? Aku udah punya suami, punya anak. Tak pikir lah. Soalnya kan baru pertama kali masuk Hong Kong. Dulunya Singapura? Enggak, aku non. Oh, non? Umur berapa sampean saiki? Aku sekarang udah 36. 36, berarti ke Hong Kong umur 30 non-ek? Iya. Sampean lancar ya rezekine. Enggak, aku kan kemarin kerjanya di hotel di Senggigi di Lombok. So, kalau kita kerja di hotel sana kan banyak pendatang dari luar, so otomatis bahasa Inggrisnya tuh ya alhamdulillah nyoba ke PT, 1,5 bulan langsung terbang aku. Rezekine sampean apik, Mbak. Alhamdulillah. Iya, disangoni enggak ini pulang sama majikan? Kasih long service enggak? Dikasih cuman 35. Waduh, sampean kok cuman? Iku mah lebih dari alhamdulillah, karena kan sampean yang pulang, bukan majikan yang nggak mau pakai kayak gitu kan. Iya, aku dikasih 35 plus dari majikan yang cowok 5.000 sama dari keluarganya itu kan ngasih sama 2.000. Alhamdulillah lah terkumpul sekitar 60-an. Asli. Iya. Nggak nyangka ya non-ek bisa mendapatkan rezeki sebaik ini loh Mbak. Sampai tuh harus berbagi informasi, jadi jangan mematahkan semangatnya teman-teman yang mungkin pemula-pemula untuk ke Hong Kong. Masih banyak. Jangan ya Allah. Iya. Ya mungkin ada 1-2 yang orang, tapi nggak semua orang kok. Nggak semua orang yang seperti kata mereka jahat gini. Alhamdulillah, alhamdulillah bismillah tawakal aja dulu ya. Non nggak tahu apa-apa. Terus nyampe PT langsung disuruh interview langsung oke. Cuman detik 3 jam aja. Nyampe PT belum mandi, belum apa, langsung interview sama majikan ini. Langsung klop. Nggak nyampe sejam nunggu habis interview. ACC, dikasih tahu udah ACC. Udah tanda tangan. Jaga apa ini? Jaga tuyul 1 ekor. Gaplek ada sampean iki jaga tuyul. Tuyul iki dadekne duit akeh ya, Mbak ya. Iya. Terus menata masa depan di Lombok ini gimana rencananya? Alhamdulillah dari 2019 aku udah mulai bisnis. Itu ayam. Ayam bertelur. Ya sama puyuh telur. Awalnya dulu kan aku
nggak mau balik lagi ya 2019 itu aku bilang sama majikan, aku mau pulang aja, aku mau jaga anak. Kata majikanku, yang penting kamu mau kerja, sini aku gaji kamu 6.000. Aku itu pas kontrak kedua aku kan udah 6.000. Aku kasih kamu 6.000, terus aku kasih kamu bonus setiap bulan 1.000, so total 7.000 gitu kan. Itu kontrak kedua. Terus aku udah bilang sama saya, kamu mau apa di rumah? Aku bilang aku mau usaha. Ya udah, kalau kamu usaha, aku kasih kamu modal, tapi kamu harus balik. Aku dikasih 25. Ya, 25. Terus disuruh pulang 2 bulan. Terus aku juga sebelum aku pulang cuman aku nyoba-nyoba aja sih, apa ya usaha yang bisa jalan gitu. Ya, alhamdulillah kepikirlah, aku kan punya tanah, sawah, ya udahlah kepikirlah untuk ayam puyuh. Kita nyoba-nyoba awalnya dari 2.000 ekor. Kita nyoba dari 2.000 ekor. Alhamdulillah kita bisa ngembang, jalan. Ya udah, habis itu kan saya balik lagi ke sini. Saya balik, terus di sini selama hampir 1 tahun. Alhamdulillah aku tuh tambah ngembang, naik. Ya dulu awalnya dari 2.000 ekor, sekarang udah 10.000 ekor. Terus itu ayamnya 10.000 sama puyuhnya sekarang 10.000. Ya alhamdulillah lambat, tak syukuri aja. Alhamdulillah, bener-bener tuyul yang membawa barokah ya Mbak. Berarti sampean dapat uang sangu 25.000 Hongkong dolar itu di luar long service yang 35 itu? Ya, luar. Di luar? Di luar. Itu kan kontrak kedua. Pas aku dapatnya tuh kontrak kedua. Cuma tuyul sitok tok ya? Iya, tuyul 1 ekor aja. Di rumah cuma sama Sintan Tadai? Iya, tapi mereka kan kerja semua. Nanti anakku kan udah sekolah, kalau sekolah ya aku sendiri di rumah gitu. Sedangkan dia kan sekolahnya full sehari sampai jam 5:30. Gini, saya ingin tanya sama sampean. Sampean kan di PT kan cuma sebentar dalam waktu singkat, iya kan? Iya. 1,5 bulan kan? 2 bulan? 1,5 bulan aja. 1,5 bulan terus terbang. Nah otomatis kan adaptasi tuh. Masalah bahasa oke lah, sampean bisa pakai Inggris kayak gitu kan karena udah kerja di hotel pakai Inggris. Terus masalah budaya, kehidupan, terus masakan kayak gitu gimana? Majikan pelan-pelan ngajari atau sampean otodidak belajar di YouTube? Di YouTube. Belajar di YouTube. Majikan kan orangnya. Ya. Pokoknya kalau pas aku sampai sini, majikan langsung bilang, maaf ya, aku nggak bisa ngajarin gini, soalnya aku harus kerja. Cuman dia nemenin aku cuma 3 hari. Pas aku datang, nemenin aku di rumah cuma 3 hari. Katanya aku nggak bisa tinggal di rumah, soalnya dia kan kerja di bank. Di bank di mana sih namanya, BAE itu loh. Itu yang cewek sama yang cowok sama juga. Yang cowok asisten bank juga. Asisten bank itu dia. Terus kata majikanku yang laki juga, iya maaf ya kita tidak bisa nemanin. Sudah, katanya kamu jangan saja. Kamu sudah kita anggap sebagai keluarga kita. Jangan anggap kita sebagai orang asing. Kamu udah masuk ke keluarga kita. Terus katanya kunci ini udah kami serahkan ke kamu. Terus pertama kali, soalnya kita baru nyampe sini ya, baru 3 hari. Terus dia bilang, cuma hari pertama, dia bilang sama majikanku yang cowok bilang, ayo tak ajar kamu belanjanya di mana, beli ini. Itu hari pertama. Terus hari kedua aku disuruh turun sendiri. Nah hari ketiga aku langsung dikasih duit. Ini uang 6.000 buat belanja, buat kebutuhan. Kalau kurang kamu tinggal ngomong. Oke. Cuman ya hati ini masih berdebar-debar. Apa iya orang ini percaya sama aku? Karena aku mampu mimpi aja. Mimpi gitu.
secepat ini dia tuh ngelepas semuanya ke aku, karena aku belum percaya. Iya, karena majikan istilahnya memberi kesempatan ke sampean, jadi sampean tidak menyanyiakan dan mau untuk belajar kayak gitu ya. Ya terus alhamdulillah aku dari situ aku nyoba cari-cari kayak masakan, karena nggak tahu. Ya coba-coba nyari aja gitu masakan Hongkong gini. Soalnya di PU kan nggak sempat belajar lama. Iya. Cuman hitungan hari lah aku bilang. Cuman nggak lama. Pas 1,5 bulan aku langsung terbang. Makanya sampean bener-bener nasibnya rojo koyo sampean, Mbak. Sugih bondo. Sugih bondo. Apakah dulunya sampean masa lalunya pernah merasakan kepedihan hidup, pahit urip, atau? Ya Allah, jangan bilang gitu lagi Mbak. Hidupku ini udah kayak apa dulu. Gimana? Ini mukjizat ah? Gimana cerita sedikit? Ada cerita sedikit curhat jadinya. Jadi biar jadi semangat orang-orang yang terdolimi kayak gitu loh Mbak. Pasti indah pada waktunya ya kan? Kayak sampean. Aku begini ceritanya dulu pas masih gadis itu. Masih gadis. Terus orang tuaku kan tinggal di Kalimantan semua. Terus aku tinggal di Lombok sama nenek aku. Nah, ya Allah, hidup ini yang betul-betul ya Mbak. Dari sekolah SD sampai SMA itu biayai diri sendiri. Sebelum berangkat sekolah, aku tuh yang harus pergi jualan dulu. Nanti kalau mau ganti baju itu nyari ini tempat di yang musola gitu Mbak. Nah, ada ganti baju setelah itu ke pasar itu jualan, baru ganti baju. Nah, pokoknya aduh sakit banget ya, hidupku masih belum nikah. Sebelum nikah ya? Sebelum nikah. Jadi sampean dewasa belum saatnya merasakan pahit sebelum waktunya. Ya Allah, inilah hidup, namanya hidup. Terus aku selalu bilang, ya Allah, siapa tahu suatu hari nanti aku ada keajaiban. Dunia ini terbalik. Ibaratnya kehidupan aku bisa terbalik. Sekarang aku kayak gini, insya Allah mungkin siapa tahu gitu. Besok lusa hidup aku akan diangkat Allah yang di atas. Insya Allah. Dan itu yang aku ingat. Alhamdulillah. Dan akhirnya. Tapi nenek masih ada? Atau gimana? Nenekku udah meninggal, makanya setelah dia meninggal, aku kan semua orang tua itu udah lost kontak. Iya, aku dari umur 5 tahun kita udah lost kontak. Udah lost kontak, terus orang tua juga nggak pulang, kita juga mau nyari gaul jalan, nggak tahu. Tempat tinggal 5 tahunnya aku dipulangkan ke umur 2 tahun. Masih 2 tahun, terus aku dibawa pulang sama orang tua, ditinggalin sama nenek. Nah pas aku berapa belas tahun, 14 tahun, ya aku Darling Jasno. Aku kelas 2 SMP. Dan aku ninggal. Dari itulah kehidupanku tuh Allah betul-betul miris banget. Sampean sendiri selepas nenek meninggal? Aku sendiri. Walaupun ada paman, ada bibi, ibaratnya tuh lu siapa sih? Gitu. Makanya ya bodo amat mereka. Ya udah, aku hidup di diri sendiri. Cuma aku nggak mau putus sekolah, itu aja. Apapun yang harus aku kerjakan, yang penting aku dapat duit, yang penting halal, jangan yang melenceng. Ya, aku pernah sampai, aku tuh nggak malu ya, ngikat sayur itu yang harga, aku beli keliling harga 2.000, nanti aku ikat-ikat jadi 3.000 gitu. Sampai jual daun pisang itu pernah enggak? Pernah juga. Umur berapa itu? Itu umur aku baru masih 13 gitu. Itu selepas nenek meninggal ya? Iya. Pas nenek meninggal itu, pokoknya kehidupanku ya Allah, hidup sakit banget. Terus
sampai aku SMA. Sampai aku SMA, ikut cerita aku SMA. Terus udah kayak gitu ya alhamdulillah aku ngikut-ngikut orang yang besar-besar kayak gitu, yang jual-jualan, ya apapun kebutuhan ya, tak okein aja, kayak cuci piring pun nggak apa, yang penting aku dapat jajan. Dan seandainya dikasih 5.000 ya aku simpen 3.000, aku pakai makannya 2.000 gitu. Itu terus Allah disuruh nyuci sama orang pun aku oke aja, kenapa? Terus satu hari nanti semoga ada hidayah ya Allah. Semoga Mbak ya sampean wis gerek penak belakangnya. Iya, makanya. Terus sampean sekarang udah lulus SMA langsung ngelamar kerja di hotel, di hotel bintang 3 dan alhamdulillah keterima di sana. Terus ini aku ketemu sama suami. Berarti ketemu di hotel? Kita sama-sama kerja di situ. Cilok cinta lokasi yang bisa merubah segalanya ya Mbak ya. Hati sampean sudah mulai. Sudah bisa mulai. Anaknya berapa sekarang? 1? 2. Sama suami sekarang? Iya, sama suami. Oh, terus sampai sekarang sampean sudah ada komunikasi sama orang tua belum? Ada. Oh, sudah ketemu? Udah ketemu. Aku udah punya anak 2 ini baru ketemu, ada yang ngasih tahu alamat gini-gini. Udah. Masih di Kalimantan? Masih. Berarti sampean Gimana? Berarti sampean ditinggal sama orang tua? Tinggal sama nenek. Berapa? 2 tahun. 2 tahun? Iya, 2 tahun. Sampean masih kecil umur 2 tahun sudah ditinggal orang tua terus tinggal sama nenek? Iya. Terus baru ketemu sampean sudah punya anak 2? Iya. Ya Allah Mbak, ya sudahlah, inilah cara Tuhan untuk menyayangi sampean, menemukan suami, anak, majikan, orang-orang yang sampean temui sekarang itu kiriman dari apa yang sampean rasakan di masa lalu. Iya. Ini ya alhamdulillah kontrak ketiga ini pun aku kan gajinya udah 9.000 ya. 9.000. Terus kalau aku lembur terus per hari itu kan $300 ya. Ini kayak bulan kemarin sampai 12.000 aku dapat gajinya sampean. Itu majikan yang ngasih sampean nggak minta ya gaji 9.000 itu? Enggak, aku nggak pernah minta sama sekali, nggak pernah minta. Memang awal kontrak itu kan awal 2007 ya aku sini awal 2007 aku terus di kontrak kerja itu kan gaji kita cuma 4.340 gimana gitu. Tapi setelah sampai sini sampai 6 tahun aku kerja di sini belum pernah terima uang gaji yang ada di kontrak standar, gaji standar. Nggak pernah terima. Pertama kali aku ini terima gaji itu dikasih 5.000. Dikasih 5.000. Kebanyakan aku karena kamu baik, kamu menjaga anak aku seperti kamu merawat anak kamu sendiri. Masalah duit nggak apa-apa. Alhamdulillah itu bulan pertama. Bulan kedua dikasih bonus. Nah pas anaknya mulai umur 2 tahun itu kan udah mulai sekolah. Mulai ngajarin itu tetap dilebihin. Itu ngajar anaknya itu tetap dilebihin 1.000. Kadang-kadang kalau banyak ini les apa itu dilebihin juga. Makanya kalau masalah duit boros. Boros. Luar biasa sampean. Benar-benar ngumpul ya ini 6 tahun di Hong Kong. Alhamdulillah ya Allah. Makanya aku bilang sama suami, untung juga suami aku di rumah tuh orangnya alhamdulillah bisa pegang uang, bisa dipercaya. Bisa dipercaya ya.
Soalnya kan kayak usaha di rumah, dia setiap hari lapor, oh segini masukkan, segini keluaran. Oh ya alhamdulillah, tetap ngabarin, makanya ya alhamdulillah. Aku senang loh Mbak, saya kayak gini mendengarnya, biar jadi motivasi bagi teman-teman yang patah semangat dengan kehidupan pahitnya. Jadi kan selama kita terus berusaha dan berdoa, nggak pernah mengeluh, ya kan? Ya ini buktinya, Tuhan itu maha adil, Tuhan itu maha penyayang. Ya ini sampean udah merasakannya. Ya, walaupun aku ini ya dari 2021 ya, mulai dari 2021 aku merasakan betapa pahitnya itu setelah ditinggal sama nenek. Betul-betul pahit. Tapi alhamdulillah setelah nikah dapat jodoh yang begitu baik, dapat suami yang begitu sayang sama aku, bisa menerima kekurangan aku, kekurangan aku. Alhamdulillah. Kami awalnya hidup dengan kesederhanaan, tapi kami bahagia. Apapun kata orang ya udah diabaikan aja, yang penting kita nggak ganggu orang. Udah itu aja pesan suami aku, nggak usah komen orang. Udah. Alhamdulillah lah. Yes, alhamdulillah. Mulianya ya Allah. Dulu di hotel bagian apa kerjanya? Aku resepsionis. Oh, resepsionis, makanya bisa lancar Inggris ya, karena kan sering nemui tamu. Kalau suami aku dia bagian ke ini, apa namanya, bagian gudang. Room attendant itu. Iya. Alhamdulillah ya Allah. Sama-sama Lomboknya suami? Iya, sama-sama Lombok. Ya nanti kalau aku tak mampir ke sampean kalau pas main ke Lombok saya. Ayo mampir, nanti tak kirimin alamatnya. Siap. Lombok mana? Aku Lombok Timur. Lombok Timur, oke. Nanti kirimi alamat aja. Mana tahu kan bisa melayang nyampe sana kan ada yang ditemui. Iya. Bakar puyuh. Ya Mbak, bakar puyuh Mbak ya. Bakar puyuh, bakar ayam juga banyak. Alhamdulillah. Lele di bawah, banyak ikan, kan kolam di bawahnya. Suami sendiri yang ngerjain? Ya, suami sendiri sama ada tetangga. Cuman kita tuh nggak mau bayar bulanan orang, kita bayar persen aja. Soalnya gini, masalah telur itu kita kan nggak tahu kapan dia naik, kapan dia turun. Tapi kalau dia naik ya sama-sama untung, kalau dia turun ya sama-sama rugi. Masuk juga marketingnya. Ya alhamdulillah. Jadi semangat yang kerja. Iya. Pokoknya kita jangan gaji bulanan aja sih kalau yang kayak gini. Berarti transparan ya hasilnya sama pegawai ini. Iya. Jadi ya alhamdulillah. Makanya kerja sehat jadinya lah awet. Ya alhamdulillah. Dulu orang selalu aja mengucilkan aku, kata seperti bibi-bibi sama yang lain-lain atau tetangga-tetangga. Alah katanya, kalian mau kayak gini apa? Ya alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Nasib kan nggak ada yang tahu ya Mbak. Sekali Tuhan merubah segalanya ya semuanya bisa berubah. Kadang sering aja orang bilang ya, kadang-kadang orang bilang sekarang, katanya, jangan-jangan apa kamu pakai ini ya? Kok cepat sekali, kok singkat banget? Astagfirullahaladzim. Bilang aja ya, aku punya tuyul gitu no. Nggak tahu ya, aku kan punya tuyul, tuyulku kan pinter cari duit, ngumpulin duit. Aku kan tinggal ngitung tiap bulan. Tuyulku sekolah. Iya, nggak tahu dia. Belum tahu dia aku dekat tuyul di sini. Nggak usah didengarin, istilahnya kan itu hanya gurem toh Mbak, omongan kayak gitu. Kalau aku mah udahlah, yang anggap aja angin berlalu.
Iyalah, toh kita makan nggak makan kan nggak minta sama mereka. Semakin banyak yang komen, semakin banyak yang menzolimi sampean kan rezeki ini sampean kan terus ngalir, dilipat gandakan kayak gitu aja ya toh Mbak. Iya, alhamdulillah. Yo, jangan lupa mampir ke rumah yo. Iya, wes. Entah itu kapan waktunya, sampean tak ting ting gitu nanti. Nanti ting tong di depan. Ini siapa ya? Iya. Kamu gak diundang. Nanti tak survei terus tak video puyuhe sampean. Ini hasil dari Hong Kong. Iya. Ya alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah sekali. Makanya kata aku ini yang sama si mbaknya ya Allah, semoga dia bisa betah ya. Soalnya kita di sini kan kayak sholat bebas, puasa bebas. Apalagi kalau kita puasa, perhatian banget aja kan. Setiap pulang kerja dia selalu beliin makanan Indo. Ini buat makan kamu ya, untuk buka. Asli. Oh iya, alhamdulillah. Orang baik itu dipertemukan sama orang baik ya Mbak. Kirimannya. Iya. Kirimannya baik ya Mbak sampean, dikirimi baik ya. Dikirimi baik sama orang-orang baik. Iki putuku, putuku ya, iki putuku sing ayu dhewe sing apik. Aja mbok sia-sia ngono putune. Baik sampean. Lah iya. Jangan tunjukkan anak-anakku, cucuku ya. Karena kan yang paling sayang sama sampean kan baik. Jadi baik sebelum kemana-mana itu pasti sampean kula nuwun dhisik. Putuku arepe nek kene sayang-sayangan ya aja mbok seneni lek gak ngerti diomongi, aja mbok sia-sia. Ditinggal wong tuane ya ono ya hene. Ya, simbah. Ya Allah. Ya alhamdulillah, ya Allah. Yes. Udah berdamai sekarang, Mbak. Bentar lagi pulang. Udah merdeka. Iya. Merdeka. Kehidupannya kan. Udah 2 malam. Udah 2 malam jujur hatiku ini panas. Bara-bara nanti ya Allah, gimana nasibku nanti? Apa nanti pas aku ke bandara langsung dilihat iniku. Kamu ini kayak udah OC, langsung aku dibawa polisi gitu. Pikiran langsung di borgol ngono kayak Mbak ya pikirannya ya. Iya. Pikiranku udah gitu. Benar nanti oh iya, aku udah mikir tadi malam sampai bawa mimpi, benar sumpah Mbak Allah saatnya. Iya ya. Aku kan mimpi ya kalau aku tuh pulang langsung dibawa polisi gitu. Cuman aku bilang ntar dulu mau telepon majikan, nggak dibolehin. Aku nangis, beneran nangis, basah itu bangsa. Iya. Sampai terbawa mimpi. Takut Mbak. Kata teman-teman, wah kamu tuh nanti ilegal gitu kan. Pokoknya kamu tuh cepet pulang. Aduh, gimana itu? Iya. Ternyata dirimu sayang, aku udah ngikutin selama 2 minggu, kenapa aku nggak scroll dan itu. Bego. Ya nggak apa-apa, kan kudu harus menangis dulu di atas bantal baru telepon saya gitu toh. Ya kalau nggak menangis paling kan nggak ditungguin sampai jam 11:30 malam. Iya. Ya Allah. Pokoknya makanya aku bilang dari tadi pas aku dapat, kok ada nomornya sih Mbak? Udah coba SMS, alhamdulillah langsung dijawab. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Soalnya Mbak sampean mang wis ngomong ambek aku. Putuku arep SMS takon sesuatu. Jawaban ya ngono ya Mbak. Dadi kan ya aku manut dari Mbak sampean. Nggih Mbah, ngono. Udah sejauh ini. Aku bangun. Iya. Alhamdulillah ya Allah. Makanya aku lihat HP dari tadi, Mbak belum on. Nanti dulu aku kan sampai ting udah tak set waktunya. 11:30. Tapi SMS dulu nggak ya? SMS gitu.
Tadi aku sebenarnya mau telepon, duh, kok belum SMS apa mungkin udah tidur ya? Soalnya kan banyak teman-teman beberapa itu kan Mbak jam setengah, oke tunggu. Terus aku kan juga nggak berani ganggu ya, namanya juga udah malam kan. Iya, Kalau nggak telepon atau nggak WA berarti dianya udah tidur. Terus besoknya beneran WA, Mbak maaf ya semalam ketiduran tak nunggu sambil nonton YouTube malah ketiduran. Oke, nggak apa-apa. Ya Allah. Udah sekarang udah tidur tenang, nggak usah bingung. Ya Allah. Mudah-mudahan Ya, selalu di depan terus. iya. Jangan basah lagi ya, jangan basah lagi. Nanti ketemu dikasih bunga nanti. Amin. Iya. Amin ya Allah. Makasih banyak Mbak buat infonya. Nanti Siap. tak kasih tahu nanti aku. Udah Siap. dari tadi aku udah bilang, kamu sih nyuruh IST-nya kok lama banget. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, kamu nih nggak apa-apa, tapi aku nanti piye? Nanti aku ini tangkap polisi nggak gimana? Ya Allah, kamu kan masih punya KTP. KTP ya beda KTP dengan ya, aku nggak mau kalah dasarnya aku gitu. Nggak apa ya, mungkin nanti mudah-mudahan selepas lebaran Cina kan dapat balasan surat dari imigrasi suruh bayar visa, selesai sampai bisa tenang kayak gitu. Alhamdulillah ya Allah, terus Mbak E datang aku selamat tinggal negeri beton ayo Papa. Sampai mas bahagia iki Mbak ya. Bahagia udah ini deket-deket ampau merah ini. Lah ya tambah singone metu kabeh ya Mbak ya. Alhamdulillah ya Allah. Rezeki nggak tertukar, nggak kemana-mana wes, pokoknya sampean wes berkah berlimpah, semoga sehat selalu, bahagia sama suami, anaknya bisa tumbuh dan berkembang, sayang sama orang tuanya, terus bisa berbakti, bisa membahagiakan sampean dan menjadi kebanggaan orang tua. Wes luar biasa, sampean sudah menua dengan sangat bahagia kayak gitu ya. Alhamdulillah. Ya, itu sebaliknya dengan sampean banyak, makasih. Sama-sama. Sampai selalu berkesehatan. Amin, amin, amin. Doa dari beberapa teman yang terdolimi itu mudah-mudahan terkabul. Yang pernah teraniaya hidupnya. Iya, selama belasan tahun ini ya. Iya, semangat pokoknya Mbak ya, wis menata masa depan dengan cerah. Bismillah. Iya, wis. Begitu aja karena sudah malam, sampean selamat istirahat. Jangan nangis lagi. Tidur yang nyenyak, mimpi yang indah ya. Yuk, makasih banyak Mbak ya. Oke, suwun sangat. Yuk, bye-bye. Bye-bye. Oke teman-teman ya, non-ek pertama kali kerja ke Hong Kong umur 30 tahun, kerja satu majikan 6 tahun. Alhamdulillah yang dikirimi duit suaminya bisa menata, usahanya berkembang dan memutuskan untuk pulang ke Indonesia untuk menemani suami, anak dan menjalankan usahanya. Begitu juga untuk teman-teman, semoga selalu diberi majikan yang baik, uang ngumpul, cepat pulang dan jadi pengusaha. Pesannya apa darling? Pesannya apa? Dunia ini selalu akan adil. Dunia adil. Jadi ceritanya Mbak E tadi ini luar biasa. Mau tak upload lagi di channelku kan. Soalnya dari kecil sampai besar kehilangan kesempatan, kehilangan orang-orang yang dia sayangi ya. Ditinggal orang tuanya umur 2 tahun, akhirnya ditinggal meninggal sama neneknya yang notabene-nya selalu memperhatikan dia. Jadi luar biasa ya, ini semuanya pasti terjadi ya. Ini tidak hanya terjadi buat dia ya,
tapi terjadi juga bisa buat teman-teman. Makanya don't lose your hope. Jangan kehilangan harapan kalian. Karena ketika ada harapan, maka kalian akan berusaha mengejar. Tapi kalau kalian sudah tidak punya harapan lagi, ya alamat bahwa kalian tidak berjuang lagi. Tapi ya sekali lagi, saya selalu akan bertanya, tidak ada keberuntungan di dunia ini. Yang ada adalah akumulasi dari kebaikan dan kesengsaraan hidup, dan kita masih menerimanya. Dan kita ikhlas, rela menerima apa yang menjadi garisnya, sehingga hasil akhirnya akan seperti mbaknya tadi. Sehat selalu ya buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan cerita ini akan menginspirasi buat teman-teman yang baru berjuang atau yang di tengah. Dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa sampai di garis finish sesuai dengan harapan dan keinginannya. Sehat selalu dan keep stay tune in my YouTube channel and see you, bye bye.